Aduh dudu, ini para suaminya siapa sih? Bukannya ngajak anak istri ke mall, malah belusukan. Bercanda. Oke, ini serius. Kali ini tuh Boge lagi-lagi ngajak kalian untuk belusukan ke pedalaman Kalimantan. Sepertinya udah lama banget ya Bogel nggak kesini. Ya bisa kalian lihat sendiri bagaimana suasana di desa Busang ini yang benar-benar masih asri. Jadi itu tuh salah satu alasan yang bikin Bogel untuk kembali lagi ke sini. Walaupun jaraknya tuh jauh, ya kurang lebih 7 sampai 8 jam lah. Tapi pas sudah nyampe, rasanya tuh terbayar banget sama keindahan di desa ini. Bener-bener asri, bes. Oke, nggak perlu berlama-lama. Please jangan di skip. Ikuti terus keseruan Bogel kali ini. Jadi di muara Sungai Pu ini, kalian bakal menemukan ikan yang nggak bakal ditemukan di pasar. Selain itu, kalian juga akan menikmati jernihnya air sungai. Suara air diiringi dengan kicauan burung. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Jangan di skip. Jangan lupa siapkan segelas kopi. Pastikan kuota Anda full. Dan selamat menyaksikan petualangan Bogel Wani Ngeyel kali ini. Hei, hasil sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Iya Mas ya, cari hiburan nih Mas ya. Ceritanya ya lo bisa teman-teman lihat sendiri itu ya. Pemandangannya Mas ya. Sungai pedalaman Kalimantan aja lo. Syahdu ya. Cari hiburan dulu Mas ya. Soalnya aduh biar nggak bosen ya nembak jarum pentol sama tutup botol aja Mas ya. Sekali-sekali jalan-jalan ke hutan ya kan, camping, refreshing, mantapnya Mas nggak lupa juga masih bawa boncel ya nih, wajib Mas ya kalau teman-teman yang suka-suka belusukan ya, suka-suka camping nih wajib bawa ini Mas. Ntar saya balik dulu ya kamera saya. Nah, saya sepilkan Mas le Bogel Wani Ngeyel Mas poin sementara masih soalnya aduh kecapean ya langsung tidur. Nah nih ada dapat ikan sama musang Mas syahdu ya. Seru kan Mas masa nggak kepin kesini Mas ini ya bagi teman-teman yang suka mancing, casting, wah tempatnya luar biasa Mas cuman belum sempat aja ya saya cari ikan Mas ya. Ikutin terus ya teman-teman ya petualangan kita kali ini, belusukan ke pedalaman Sungai Kalimantan. Let's go. Oke lanjut, jadi ini kita sudah sampai di ferry penyeberangan Sigihan. Jadi yang seberang itu desa Sebulu. Dan perjalanannya masih panjang. Ya kurang lebih 7-8 jam ya. Kita baru akan sampai ke desa Mekarsari. Bentar-bentar Pak Mayor yang mau ngomong. Apa aja ini Pak Mayor? Biasa yang utama adalah es batu dan Oke. Nih Mas ya, harus wajib bawa es batu Mas ya. Nah, untuk anu ikan ya kan, siapa tahu dapat yang lain ya, dapat babi hutan. Nah, kita angkut Mas. Oke, jadi ini kita sudah sampai di Jalan Holim. Jadi itu aksesnya masih begini. Jadi jalanannya tuh masih tanah merah, dicampur kerikil dan debu. So kalau kemarau kita pasti akan menemukan debu, dan kalau hujan kita nggak bakal bisa perbatasan pulang. Desa Mekar Mas ya. Waduh. Cuman ini ya, apa nih? Nggak tapi kelihatan. Udah di mana nih Pak Mayor? di Dusun Mekar. Oh, Mekar Baru. Tempatnya adalah Kutai Timur. Oh, Kutai Timur ya. Kutai Timur. Wah, paling ujung ya. Kampung paling ujung. Oke lanjut, setelah beristirahat di perbatasan desa, Bogel dan kawan-kawan langsung melanjutkan perjalanan lagi. Setelah kita melewati perbatasan tadi, artinya nggak lama lagi kita akan menemukan perkampungan. Alhamdulillah setelah perjalanannya cukup panjang, akhirnya Bogel dan tim telah sampai ke desa Mekar Baru. Nah ini dia suasananya ya, jadi di sini sudah jalannya ada sedikit aspal begitu. Dan untuk mata pencahariannya itu rata-rata mereka ini berkebun dan berburu, selain itu juga mencari ikan di sungai. Akhirnya sampai juga Mas. Saya akan pok dulu ya untuk tempat ikan ini. Jas kandas. Kita sudah sampai di rumah Bapak Roni. Oh, Bapak angkat ya. Oke. 2 tahun kita tidak singgah ke sini, kita sempatkan singgah. Ya, kondisinya tidak ada perubahan, tetap sama, mempertahankan budaya. Mantap.
Wih, turunkan dulu barang-barangnya Mas. Baru langsung ke Sungai Mekar. Wah, ini tuan rumahnya Mas ya. Oke, jadi kami itu di sini beristirahat di rumah Bapak Roni. Jadi Bapak Roni ini merupakan keluarga salah satu dari tim Bogel. Nah, ini dia Pak drivernya, sudah terkapar beliau. Jadi santai sebentar karena kita akan melanjutkan naik rakit untuk menuju ke muara sungai. Wah, ini persiapannya Mas ya. Pancing ya, senapan, nggak lupa jala. Mantap. Perjalanan kita akan menuju ke Sungai Pu. Mantap. Woi. Lah kok malah masih mentengkreng dhisik. Oke. Pasar ikan untuk nambah malam nih Mas ya. Syahdu Mas ya. Perjalanan menuju Sungai Pu. Tambah lama atau itu? Tanah ini mengarungi sungai Belayan. Oke. Syahdu Mas ya. Wih, banyak kali ya perlengkapannya ya. Mudah-mudahan ada cintanya Mas. Persiapan Mas. Olah kok yo gendong jolo. Kinjolo boleh. Kinjolo apa rencana? Jala iwak. Cacar bebek. Ikan cacar bebek. Persiapan Mas, banyak sekali nih minyaknya ya. Komplit lah. Yuk ikutin terus ya petualang kita hari ini Mas ya, menelusuri Sungai Pu. Oh, kapal satu sudah berangkat. Oke, jadi ini Mas Bogel dan rekan-rekan akan menuju ke muara Sungai Pu. Jadi kita naik perahu ke Tinting begini kurang lebih 2 jam. Kalau yang bisa berenang, please nggak usah ikut. Ya takut aja kalau kapalnya karam. Sebenarnya aku tuh pengen ikut, tapi karena melewati yang begini ya lebih baik aku rebahan di rumah dong. WK. Jadi tuh kita menggunakan 2 ketinting begini ya. Jadi tuh harusnya tuh lumayan berat. Jadi Pak jokinya harus profesional. Kalau nggak bisa kebalik deh tuh. Tapi Bogel kan beraninya ya. Jadi Bogel tuh semakin gini semakin senang, bes. Nah, harinya sudah mulai sore, udah mulai senja. Jadi sunsetnya mau keluar. Jadi itu menurut aku agak serem sih ya, karena ini di pedalaman Kutim. Jadi desa paling ujung Kutai Timur. Langsung disambut Mas. Aduh. Kok dicangkem dhewe wae. Bengok. Caten di karo. Kae lho. Ayo. Caten kowe. Jenggongi balik kan. Pleki, sit down. Sit. Pleki. Sit down. Oke, Bapak. Wih, view-nya bagus banget. Jadi kita macam di dunia lain, macam bertamasya ke sungai Amazon. Nah, ini arusnya semakin deras dan sebentar lagi kita akan sampai di muara Sungai Pu. Jadi itu sepanjang perjalanan kita tuh akan disuguhkan dengan pemandangan yang benar-benar asri. Jadi bagi kalian yang gemar belusukan, kalian wajib kesini. Jadi kalau dihitung-hitung total perjalanan yang ditempuh hari ini tuh kurang lebih 10 jam. Jadi perjalanan daratnya 7-8 kurang lebih ya. Dan untuk perjalanan sungainya ini kurang lebih 2 jam. Wih, pinggang aman Pak. Nah, ini harinya udah mulai gelap. Ya semoga bapak-bapak ini sampai dengan selamat di muara. Ikutin terus perjalanan si Bogel dan rekan-rekannya ya bes. Bagi yang sudah menyaksikan dari tadi, kirim alamat, kalian tunggu di rumah dan Bogel akan mengirimkan chamber fitri. Enggak bercanda. Oke lanjut, ini hari sudah semakin petang dan Bogel bersama rekan-rekannya juga belum sampai ke muaranya ya. Bisa dibayangkan sendiri bagaimana penatnya mereka ini ya, karena selama 2 jam itu
mereka duduk di atas rakit seperti ini. Tapi semua lelah itu akan terbayar saat mereka sampai ke muara sungai. Oke, bentar lagi nyampe. Tara! Alhamdulillah setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai juga ke muara sungai. Ya, bisa dibilang perjalanannya 1 hari ya. Masih ada matahari dan sampai mataharinya udah tenggelam. Ya berarti 1 hari ya nggak sih? Gak kebayang kalau di situ ada anaconda bapak. Kalau kata Mas Bogel dikarungin. Halah. Malam cari ikan masih ya. Untuk makan malam. Menjala itu. Kita cari untuk Makan malam. sore ya, makan sore dulu. Ini baru kecil-kecil. Kita langsung ke telan. Oke. Wah, mantapnya. Setibanya di muara sungai, ini para bapak-bapak ini langsung menjala ikan buat makan malam. Sudah dipastikan mereka ini pasti pada lapar semua, ya nggak sih bapak? Wah, ternyata dapat juga ikan jalannya. Gede amat, segede jempol kaki. Ya lumayan lah kan buat makan malam. Semangat ya pak cari ikannya. Ini hasil alam Pulau Borneo. Sembah lipat Loh Cinawi. Mantap. Wah, sampai di pondok Mas. Bikin api dulu ya, masak nasi. Kelaparan Mas. Apa itu? Hah? Ikan. Weh, masak nasi dulu Mas ya. Soalnya dari pagi ini belum makan. Bikin kopi dulu Mas. Mantap. Wah, banyak juga ya hasil tangkapan ikannya. Jadi bisa buat lauk malam ini. Nah, ini mau bikin sambal dulu. Jadi setelah itu bapak-bapak akan menggoreng ikan. Beh, mantap nggak tuh? Ikannya baru dapat langsung digoreng. Jadi momen yang begini yang bikin mereka itu pengen balik lagi ke sini. Sep dadakan. masakan Thailand. Oh, masakan Thailand. Yang penting ditelan. Oke. Wih, mantapnya Mas. Oke, makan malamnya udah siap. Sudah pada kelaparan semua nih. Jadi tuh kalau yang pernah ke hutan, apapun makanannya terus disantap bersama-sama pasti terasa ya, walaupun nikmat. Dengan lauk seadanya. Yang namanya makan di dalam hutan pasti semuanya enak. Selamat makan lur. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Asik. Hah? Sendok yang kresek. Lain. Monggo makan Mas. Hasil sementara Mas. Dapat musang ya. Musang. Oh, kakinya mana musangnya, Bosku? Nah. Ya, mohon maaf apabila yang tidak menyukai dengan perburuan. Jadi itu namanya di hutan. Kalau ketemu apa aja, ya mohon maaf. Sudah pastilah menjadi korban para bapak-bapak. Maaf ya musang. Jadi itu ini bakal jadi santapan makan malam. Gimana? Ada yang pernah makan musang belum? Jadi kehidupan di hutan itu seperti ini. Tidak ada penerangan, siang malam berburu untuk makan, dan ditemani dengan alam. Ya makanya itu kebanyakan yang sudah jenuh dengan kehidupan di kota, mereka kadang memilih healing ya ke pedalaman begini. Jadi merefresh otak. Oke, membersihkan musangnya udah hampir selesai. Dan ini sisa tangkapan ikan yang tadi itu ya, yang disantap makan. Wah, masih lumayan nih untuk bisa disantap makan malam. Kalau yang biasa hidup di hutan itu jadi nggak perlu takut kelaparan. Ketemu apa aja bisa dimakan. WK. Oke, lanjut. Suasana pagi hari Mas ya. Oke, malam sudah dilewati dan ini sekarang subuh menjelang pagi. Dan ini chefnya sudah mulai memasak untuk menyiapkan sarapan di pagi ini. Ada Mas Bro lagi masak apa ini? Mas apa? Cemilan pagi. Bikin cemilan pagi Mas. Goreng-goreng tempe lo ya. Wah, nggak rugi dong bawa chef ya. Ini jadi chefnya ini lagi goreng tempe. Yang lain masih pada tidur, chefnya udah bangun. Masya Allah sekali. Terima kasih Pak Chef. Lagi terkapar Mas. Ngantuk ya. Menu pagi ya. Tempe goreng. Alat
tradisionalnya, serunya. Nah, matahari sudah menampakkan hidungnya. Ini Pak Chefnya juga lagi nyari daun singkong. Emang nggak salah sih bapak-bapak chef ini. Mau dimasak apa Pak? Daun singkongnya Pak? Di sambal kayaknya enak deh Pak. Oke lanjut. Nah, ini dia penampakan muara Sungai Pu di siang hari. Jadi bisa kalian lihat sendiri bagaimana indah dan asrinya di tempat ini. Suaranya benar-benar menunjukkan bahwa ini hutan yang asri. Suara air dan suara kicau burung. Suara burung-burung masih banyak berkicauan ya. Syahdu masih sumpah. Sarapan pagi dulu masih. Ala kadarnya aja ya, namanya di hutan ya kan. Di sini lanjut bolang. Oke, sekarang waktunya untuk sarapan pagi. Dan selanjutnya bapak-bapak ini akan membolang. Bolang masih. Lauknya apa? Lauknya ikan hampala, tapi kita versi barunya kita buat sayur. Maser mini ini. Ikan maser mini. Gul maser mas ya. Sama 4 sehat 5 sempurna. Oke, gak ketinggalan mas ya. Tempe. Chef andalan kami di hutan ini ya. Mantap sekali ya. Sampai nambah-nambah ya loh. Wah, terlihat memang sekali ya makanannya. Ini makanan hasil buru langsung dimasak di dalam hutan. Nos, kuman ini no. Nah, ini dia Bang Vanus dan Bang Roni yang selalu setia menemani Bang Bogel belusukan. Jadi mereka berdua ini tuh asli suku Dayak. Wih, ganteng-ganteng kan, Bes? Padang ya kan. Makanan khas restoran lewat. Sudah lah kalau sudah di hutan kayak gini ya. Aduh. Saudara saya ini ada di kanan lagi ya, pedalaman ini ya. Pedalaman Kampung Mekaron. Nih sayurnya. Masakan ala-ala hutan mas. Ron. Uman. Uman. Uman itu makan artinya mas ya. Biar kayak gini-gini saya itu bisa ya, dikit-dikit bahasa Dayak mas. Oke, sarapannya sudah selesai. Sekarang waktunya Bogel dan rekan-rekan untuk belusukan lagi. Ikutin terus ya jejaknya si Bogel agar kalian lebih tahu bagaimana keindahan alam di pedalaman Kalimantan. Nah, ini arusnya semakin deras ya. Semoga perjalanan kali ini tuh lancar dan tidak terkendala suatu apapun. Wih, ini semakin ke sana arusnya semakin deras ya. Udah nampak seperti arum jeram. Aduh, macet. Ya, ini baling-baling bambunya nyangkut di bebatuan. Paksa deh turun untuk menarik begini. Untungnya mereka ini sudah terlatih hidup di hutan. Jadi untuk mengatasi masalah seperti ini tuh mereka tuh nggak pernah panik. Ya, namanya juga pendekar ya kan. Kipasnya sampai lepas ya. Aduh, mbokmu. Oke, tarik bos. Nah, ini mereka menarik kapal ke tempat yang lebih rendah agar mereka lebih mudah untuk memasangkan baling-baling bambu yang terlepas tadi. Nah, kapal satunya sudah mulai menjala mas. Entok kali. Endi wae? Mantap. Oke, baling-baling bambu tadi sudah teratasi. Sekarang waktunya untuk menyala ikan. Nah, itu kapal satunya sudah mendapatkan ikan. Pamer pula. Kelihatan sekali kan kalau mereka itu bahagia. Sudah macam anak kecil yang dikasih mainan. Apa? Ikan congor bebek. Ikan congor bebek mana? Nah, ini. Oh iya ya. Memang kayak bebek mas ya, moncongnya ya. Kayak ikan hiu, kayak ikan apa nih? Kalau dari samping, Loh, nggak tahu ikan apa.
Wah, asan jeplak wae congor bebek. Nah, ini kayak jadi maser Mas ya. Nah, nih, cuman nggak ada yang besar ya. Ini maser. Nah, ini contohnya. Ini banyak. Kalau kayak gini-gini banyak segini-gini. Jadi di sini sekali lagi kalian bakal menemukan ikan-ikan yang jarang ditemui, bahkan mereka sendiri tidak tahu apa nama ikan yang mereka dapatkan tersebut. Tapi nggak jadi masalah ya kan, yang penting hasil tangkapannya. Di sini-sini aja Mas. Weh, tenanan pora iku mau. Kalau ngelempar. Watu deh gitu tuh. Mantap Mas. Nih, abang panus. Ada Dos. Oke, sekarang kita pindah lokasi lagi ya. Angkat. Tengkor apa itu Ron? Hah? Nyemot. Di mana dapat tadi? Itu kan ini kan gue. Lihat gerak tuh. Tadi? Unsur. Nah, ini Mas Roni dapat tengkorak. Ini kira-kira tengkorak apa? Yang jelas ya? bukan tengkorak manusia kan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi lokasi ini bisa dibilang surganya ikan ya. Spot idaman bagi para maserwannya. Jadi kalau kesini tuh kalian gak bakal zong, kalian bakal pulang membawa ikan yang Oke, itu kita ketemu dengan kapal satunya lagi. Pokoknya kali ini mereka itu puas banget ngebolangnya. Maser. Akhirnya sampai juga Mas. Waduh, beningnya airnya. Aduh. Asli ini namanya surga dunia Mas. Sumpah. Hutang-hutang tuh hilang ya Win ya. Iya kan? Lali hutang. Nggak ingat lagi dah. Tagih pinjol rasanya. Oke, ini kita sudah sampai di ujungnya muara sungai. Airnya di sini tuh benar-benar jernih, segar. Jadi benar apa kata Mas Bugel tadi? Ini tuh benar-benar surganya dunia. Beningnya Masya Allah sekali. Kayak babi kayak. Aduh. Beban hidup. Enaknya. Ini loh Ben. Mantep. Wes kagemen ya kok. Bingung aku, Pak. Tidak Yudi, tidak sampean. Tercemar kotoran apa ya? Aduh. Ini sungai dari mana ini? Mandi air aqua Mas. Ingat, air aqua bukan air rasa. Bagaimana Body Lovers? Apakah kalian berminat untuk berkunjung ke pedalaman Kalimantan juga? Barangkali ada yang berminat dan pengen berkunjung ke sini, bisa ada dihubungi Pak Bugel. Jadi beliau ini siap untuk menjadi gate-nya. Wih, sumringah sekali beliau. Jadi itu bisa menghilangkan sejenak beban kehidupan, beban tagihan pinjol apabila kalian kesini. Kuningnya. Nikmat mana lagi ada? Ini adalah sungai yang asli murni. Aduh Mas, beningnya Mas, sumpah. Serasa mandi di air aqua Mas, sumpah. Ini Pak, jalan aku Pak. Bagi orang kota kalau tidak kesini rugi sekali ya. Percuma menikmati hartamu kalau pikiranmu kasih. Jangan bilang orang Kalimantan belum pernah kesini. Oke, ini dia hasil tangkapannya hari ini. Jadi lumayan ya, bisa buat lauk di rumah. Jadi ini tuh namanya ikan maser. Tapi besar-besar Mas, soalnya anu ya, apa nih? Belum naik lagi ke atas. Maser. Kelihatan kulitnya masih. Mantapnya. Maser semua. Jos. Woi, banyaknya Mas. Jalannya masih ada tuh.
Wih, banyak sekali. Oke, setelah puas membolang, pastinya lapar dong. Nah, ini Pak Chefnya menyiapkan Iya. makan siang. Bener-bener dah TOP-BYT buat Pak Chefnya. Sangat terampil. Ini bikin lauknya ini Mas ya, ikan nase. Wah, habis nangkap langsung dimasak. Wih. Jos kan guys, masak kuah kuning nih ya di sini ya. Bumbu-bumbunya, bumbu ala rimba Mas ya. Siap. Masak ala rimba Mas ya. Oke, menanak nasinya sudah. Sekarang menumis bumbu ikan. Oke, masuk. Oke, menumis bumbunya udah mateng. Nah, ini sekarang Pak Chefnya memasukkan air secukupnya ke dalam tumisan tadi. Nah, kemudian ikan masyarnya dicemplungin deh. Tunggu sampai mateng, baru makan siangnya siap untuk disantap. Jadi nama masakan ini tuh namanya ikan kuah kuning. Tinggal tumis bumbu, masukkan air dan cemplung-cemplung aja deh ikannya. Nikmat sekali ya rasanya setelah menjala ikan, kemudian mandi di air yang jernih tadi, kemudian masak di dalam hutan. Setelah itu disantap bersama-sama teman. Kalau kata Mas Bogel sih, syahdu sekali Mas. Bumbu aja gini. Ikan baru belajar renang yang dibawa. Aduh. Ikan baru belajar renang Mas. Oke, makan siangnya udah siap dan siap untuk disantap. Wah, itu tempenya gak apa-apa lah ya, yang penting ada lauk. Tempe kosong. Ini kau ini. Hei, mangan ini gini. Awak deh. Mantap musang bakar, tempe gosong. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Menikmati makan siang ditemani dengan suara kicauan burung dan aliran air. Ikan mas. Jadi tuh nggak tahu kenapa yang namanya belusukan itu pasti seru. Jadi nggak heran Bogel dan tim selalu pengen kembali ke tempat suara kicau burung, gemericik air, benar-benar sesuatu yang pantas untuk dirindukan. Makanannya para raja Jawa. Oke. Oke, makan siangnya sudah selesai. Sekarang kita waktunya untuk menjala lagi. Jadi ini tuh jalan pulang. Jadi nggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Bogel dan Tin tetap menjala. Wah, bisa penuh nih kulkas di rumah. Sampai nyelam aja. Bagaimana Bogel Mania? Apakah kalian tertarik untuk kesini? Siapa tahu tertarik, bisa dong kita bareng-bareng bersama Bogel dan tim belusukan ke sini. Muara Sungai Po. Nah, itu bisa dilihat bapaknya sampai nyembur ya teman-teman. Jadi bapaknya itu menerjuni ikan masir babon yang menyangkut di jalan. Wah, kira-kira dapat nggak ya ikannya itu si bapak? Oke, lanjut lagi ke spot berikutnya. Nah, ini airnya agak sedikit tenang daripada yang tadi ya. Nah, cuman lebih ke situ nih arusnya agak deras lagi. Dan ini airnya itu nggak dalam.
Bisa terlihat sendiri. Wih, kalau ngeliat air gini nih rasanya mau terjun aja ya. Berasa mau mandi sampai puas. Kalau ngeliat gini nih berasa ngeri sebenarnya ya. Takut tiba-tiba ada anaconda atau ada buaya gitu. Tapi kata Mas Bogil sih nggak ketemu apa-apa. Oke, ini bapaknya mau melempar jala lagi. Semoga banyak yang nyangkut ya Pak. Nah ini jalannya udah ditarik. Semoga banyak yang nyangkut ya teman-teman. Kosong. Oh, ada satu. Wah, kali ini kita zong satu aja deh. Apa kita coba lagi ya? Maser. Baby maser. Weis. Mantap sekali. Aduh. Sungai Riam namanya. Oke, kali ini kita memasuki Sungai Riam. Jadi tuh di sini arusnya lebih deras daripada Sungai Pu tadi. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, arusnya ini benar-benar deras. Selain berhati-hati, juga dibutuhkan keahlian ekstra. Bagaimana teman-teman setelah melihat ini? Apakah jiwa belusukannya semakin meronta-ronta? Iya dong pastinya ya kan? Karena memang seseru ini. Menjala ikan, ditemani suara burung dan gemericik air. Dan pulangnya kita berasa naik arum jeram. Aduh, kok cuma dapat 1 ekor? Tuh. Nggak disiangi dulu kah? Sudah. Hah? Nggak disiangi dulu? Sudah. Ini adalah ikan hampala atau bisa disebut jenisnya maser. Maser. Peradabannya hidup di ekosistem air yang deras. Air deras, oke. Ini sangat agresif dengan binatang-binatang yang bergerak. Ini cocoknya untuk di casting. Oke. Sama di dari skill kah? Skill dulu. Oh, bagarius kecil ini ya. Ikan purba mas ya. Banyak ikan sapu-sapu. Mana sapu-sapu? Wah, banyak juga ya hasil menjala ikan hari ini. Lumayan cukup lah ya untuk lauk di rumah. Oke, hari mulai sore. Agar gak kemalaman sampai rumah. Sekarang waktunya Mas Bogel dan tim untuk pulang. Rasanya tuh masih pengen berlama-lama di sini. Suasananya bener-bener asri, udara yang sejuk, dan suara kicau burung merupakan alasan mengapa Mas Bogel dan tim selalu pengen kembali ke sini. Terima kasih untuk rekan-rekan, khususnya untuk warga asli desa Mekar Baru yang telah berbaik hati menemani Bogel dan tim berpetualang ke pedalaman Sungai Pu. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu setia menemani channel ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. See you!